wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan nikmat, karunia dan rahmat-Nya senantiasa tercurah kepada kita semua. Alhamdulillah di sore hari ini Senin 20 Desember 2021 di penghujung tahun kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama bertemu secara virtual dalam kajian Islam Kafah Nasaruddin Umar Office. Tak lupa pula kita senantiasa membacakan salawat dan taslim kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang padanya terletak uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, sehingga kita bisa mencontoh untuk keselamatan hidup kita di dunia maupun di akhirat kelak. Baik, Ibu Bapak, jamaah kajian Islam Kafah, sesuai dengan rutinitas kita Senin, insya Allah di sore hari ini kita akan kembali mengkaji filsafat hidup dengan tema intuisi dan ruang dan waktu. Insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Dr. Muhid Nawawi MA. Baik, untuk tulisan akan segera kami share seperti yang sudah kami share di grup WhatsApp kajian Islam Kafah. Kepada Ustadz kami silakan. Ya, terima kasih moderator. Bapak, manggil Bapak sekarang nih saya. Bapak Abdul Karim Bakri. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Segala pujiannya bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmatnya, terutama karunia keimanan. Mudah-mudahan keimanan ini bisa membawa kita tetap mengikuti sunnah Rasulullah yang paling penting, yaitu akhlak mulia. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya menjadi bagian kita di hari kemudiannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian Islam Kafah dan dalam tema besar filsafat kehidupan atau filsafat hidup. Dan saya mohon maaf karena sepertinya jadwal saya harusnya minggu lalu, tapi kemudian terkendala karena harus menjadi penguji di program pasca sarjana Institut PTQ Jakarta, jadi jadwalnya agak tabrakan dan akhirnya bisa hari ini. Nah, alhamdulillah di kesempatan ini kita akan bicara tentang intuisi, sungguhnya tentang intuisi. Para partisipan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sudah jamak ya, atau sudah umumnya dipahami di dalam Islam bahwa pengetahuan tidak hanya didapatkan dari indera atau empirisme, dan juga tidak hanya didapatkan dari akal atau rasionalisme, tetapi juga dari intuisi. Jadi intuisi adalah salah satu fakultas atau salah satu alat ya, yang diakui di dalam Islam untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, pemahaman seperti ini seperti apa ya? Seperti intuisi itu ya. Itu menjumpai penolakan. Jadi intuisi ini tidak semua diterima, terutama ya konon kabarnya, terutama oleh positivisme. Apa itu positivisme? Ya gabungan antara rasionalisme dan empirisisme. Itulah positivisme. Menolak intuisi sebagai salah satu cara, salah satu epistemologi pengetahuan. Karena itu saya pikir penting untuk menjawab pertanyaan berikut. Apakah, pertanyaannya adalah apakah intuisi itu ada?
Intuisi, intuisi nulisnya. Salah tulis. Intuisi itu ada. Kemudian jika ada, intuisi itu ada, bagaimana memahami bahwa intuisi bisa dipertanggungjawabkan atau bisa dipahami atau dipertanggungjawabkan kebenaran. Saya pikir itu yang kita coba jawab, ya, kita coba telusuri di kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya mungkin kita perlu juga tahu bahwa intuisi itu biasanya dalam tasawuf sangat kuat, karena intuisi itu sama dengan hati. Jadi saya pikir ini ada hubungannya dengan tasawuf. Nah, kita mulai dari penolakan. Penolakan terhadap institusi intuisi. Penolakan terhadap intuisi itu terutama, mengapa? Karena pengetahuan dianggap ditentukan oleh ruang dan waktu. Nah, itulah judulnya kenapa ada kata ruang dan waktu, ya. Jadi kenapa intuisi ditolak? Ya karena dipahami secara umum memang, dipahami secara umum bahwa pengetahuan ditentukan oleh ruang dan waktu. Kenapa disebutkan bahwa di dalam ruang dan waktu? Karena di dalam ruang dan waktu itulah hadir benda-benda dan perubahan. Jadi apa yang kita maksud dengan pengetahuan ya selama ini, atau ya memang begitulah pengetahuan adalah pengetahuan tentang benda-benda dan perubahannya. Benda-benda dan perubahannya. Seperti kita mengetahui tentang diri kita sebagai benda, kemudian perubahan-perubahan pada diri kita. Misalnya kita semakin menua, semakin rapuh, dan seterusnya. Jadi pengetahuan tentang benda itu dan perubahannya. Itu yang disimpulkan dalam Al-Quran disebut wa'allama Adam al-asma. Al-asma itu nama. Nama terhadap apa? Nama terhadap benda-bendanya dan juga perubahan-perubahan benda itu. Perubahan itu misalnya gini, dari bayi ya berubah jadi apa? Jadi besar ya, dan seterusnya dewasa ya, dan seterusnya. Itulah disebut perubahannya. Perubahan-perubahan itu menentukan nama-namanya. Seperti itu. Jadi dalam ruang dan waktu itulah hadir benda-benda dan perubahan. Tidak mungkin benda dipahami tanpa ruang. Jadi kita tidak mungkin bisa memahami benda, menamainya kalau nggak ada ruang ya yang melingkupi. Dan tidak mungkin pula perubahan dipahami tanpa adanya waktu. Jadi dengan adanya masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, disitulah kita bisa memahami adanya perubahan. Jadi perubahan itu bisa dipahami karena adanya waktu. Nah, itulah yang disebut bahwa pengetahuan ditentukan oleh ruang dan waktu. Hanya saja ada perbedaan antara benda dan perubahan dengan ruang dan waktu. Jadi ada perbedaan antara benda dan perubahan serta ruang dan waktu. Kalau benda dan perubahan itu disebut realitas objektif. Realitas objektif artinya menjadi objek pengetahuan kita. Yang menjadi objek pengetahuan kita ya benda dan perubahan-perubahannya itu. Sedangkan ruang dan waktu adalah realitas subjektif. Ya, ada pada diri kita. Jadi dia menjadi alat untuk memahami benda-benda dan perubahan-perubahan. Itu disebut waktu, ruang dan waktu adalah realitas subjektif. Sepertinya ada suara hujan, mudah-mudahan tidak mengganggu suara saya. Oke, kita lanjutkan. Konsekuensi dari benda dan perubahan sebagai realitas objektif serta konsekuensi ruang dan waktu sebagai realitas subjektif adalah realitas benda dan perubahan tidak akan pernah dipahami hakikat. Jadi benda yang menjadi objek pengetahuan kita dan perubahan-perubahannya itu tidak akan mungkin bisa dipahami hakikatnya. Ini menurut logika ini. Kenapa tidak bisa dipahami hakikatnya? Kenapa tidak bisa dipahami hakikatnya? Karena ada realitas subjektif yang mengendalikannya. Yaitu realitas subjektif apa? Yaitu ruang dan waktu yang itu tadi menjadi realitas subjektif kita. Nah, kalau kita tidak memahami benda dan perubahannya secara pada dirinya, pada hakikat, lalu apa yang dipahami? Yang dipahami adalah penampakannya saja, penampakan dari benda itu dan penampakan dari perubahan-perubahan. Dan penampakan itu ditentukan oleh ruang dan waktu.
yang menjadi realitas subjektif. Nah, konsekuensi lainnya, jadi konsekuensi selain bahwa pengetahuan tidak mencapai hakikat, konsekuensi lainnya adalah bahwa hanya indera dan akal saja sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan. Sedangkan intuisi bukan. Jadi dengan pemikiran seperti tadi, itu kemudian eksklusi, mengecualikan intuisi sebagai alat untuk jadi ini argumen penolakan, menolak intuisi itu di situ. Jadi intuisi ditolak ya karena realitas subjektif kita adalah ruang dan waktu, dan yang objektif atau objek pengetahuan kita adalah benda dan perubahan itu dikendalikan oleh ruang dan waktu. Nah, mari kita melihat lebih jauh argumen penolakan terhadap intuisi. Atau satu lagi, kenapa intuisi ditolak? Karena intuisi dianggap tidak berada dalam ruang dan waktu. Nah, itu. Kenapa intuisi ditolak? Karena dianggap tidak berada dalam ruang dan waktu. Sedangkan ilmu pengetahuan hanya sesuatu yang berada dalam ruang dan waktu. Nah, mari kita lanjutkan menelusuri lebih jauh argumen ini, argumen penolakan ini. Tentu saja sulit ditolak. Pemahaman yang sulit ditolak adalah bahwa ruang dan waktu adalah realitas subjektif. Mengapa? Jadi itu susah ditolak. Jadi kita pada dasarnya harus menerima bahwa memang ruang dan waktu adalah realitas subjektif. Mengapa? Karena dengan ruang dan waktu itulah, manusia mampu memahami benda-benda dan perubahannya. Jadi susah menolak bahwa ini adalah realitas subjektif dan menjadi salah satu alat untuk memahami kenyataan, untuk menjadi berpengetahuan atau melahirkan pengetahuan. Nah, namun demikian, jika begitu pemahamannya, apakah tidak mungkin manusia mengetahui hakikat dari benda dan perubahan? Nah, disinilah mulai masuk kritiknya. Jangan-jangan tetap dengan menganggap ruang dan waktu sebagai realitas subjektif, kita masih bisa mengetahui hakikat benda dan perubahan. Nah, lebih jauh lagi, apakah dengan mengatakan bahwa ruang dan waktu adalah realitas subjektif, maka intuisi tidak ada? Inilah yang kita akan bicarakan lebih jauh. Begini ya, bahwa umumnya manusia memang memahami benda dan perubahannya dengan mengandalkan ruang dan waktu. Ruang waktu subjektif yang dimiliki. Jadi umumnya manusia. Bukan lagi umumnya, mungkin semuanya. Ya, semua manusia memakai itu. Memakai realitas subjektif ruang dan waktu yang dimilikinya untuk memahami segala kenyataannya. Dengan itulah dia mengetahui. Hanya saja, ini sudah mulai masuk ke kritik kepada penolakan terhadap intuisi. Hanya saja, ya, bagi manusia, ya, ruang dan waktu hanyalah salah satu alat yang mungkin dipakai. Itu hanya salah satu alat, bukan satu-satunya. Ya, di sini mulai masuk intuisi nanti. Jadi ruang dan waktu itu hanyalah salah satu alat yang bisa dipakai manusia untuk mengetahui, bukan satu-satunya. Ya, karena kenapa? Karena manusia bukan hewan. Manusia bukan hewan. Manusia adalah makhluk yang jauh lebih kompleks, bahkan makhluk yang paling mulia. Nah, kalau hewan, misalnya, barangkali misalnya hewan itu kalau mengetahui kubus, misalnya, bisa saja mengetahui jarak, misalnya, mengetahui bentuk hewan itu, tetapi hewan tidak mampu mengkonstruk, membentuk sebuah konsep tentang kubus. Ya nggak bisa. Hewan tidak bisa. Nah, manusia bisa. Manusia bisa. Nah, dengan demikian,
ada kemungkinan manusia itu punya sesuatu yang lebih daripada moral atau modal ruang dan waktu yang dimiliki. Nah, karena itulah manusia mampu bukan hanya memahami kubus bentuk, tetapi mampu mengingatnya. Ya, mengingatnya. Lebih jauh daripada mengingatnya adalah manusia mampu mengkonseptualisasi bentuk, mengkonseptualisasi apapun ya. Jadi bukan hanya memahaminya, tapi bisa mengingatnya, bisa mengkonseptualisasikannya, bahkan bisa mengajarkannya. Ya. Bahkan bisa mengajarkannya ya. Bisa misalnya gini, saya memahami sesuatu, kemudian saya bisa memberitahukannya kepada orang yang belum mengalaminya gitu. Karena saya bukan hanya mampu memahami, manusia bukan hanya mampu memahami, tapi mampu mengingat kemudian membentuknya dalam sebuah konsep. Konsep itu kemudian dia bisa ajarkan, ya bisa beritahu kepada orang yang tidak mengalaminya, tidak mengalami. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh hewan. Nah, karena itulah patut dicurigai bahwa manusia tidak hanya terikat oleh ruang dan waktu dalam memahami sesuatu. Manusia pasti punya hal lain yang melebihi ruang dan waktu, atau modalnya bukan hanya ruang dan waktu untuk memahami sesuatu. Para partisipan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa bagi manusia bukan hanya ruang dan waktu yang menjadi menjadi alat bagi dia? Karena ada beberapa alasan. Di antaranya seperti ini, bahwa objek pengetahuan bagi manusia tentu saja bukan hanya benda dan perubahan. Jadi objek manusia itu bukan hanya benda dan perubahan. Karena itulah alat untuk mengetahuinya pun harus tidak sesederhana ruang dan waktu saja. Ya, karena objeknya juga tidak sesederhana itu. Ya sama dengan kalau kita katakanlah punya sawah, dengan berbagai macam jenis tanah yang harus digarap, maka harus ada berbagai macam jenis alat untuk menggarapnya. Ya, kayak gitu. Itu perumpamaannya saja. Jadi objek pengetahuan bukan hanya benda dan perubahan. Karena itu hanya mencakup ruang benda materi. Ya, jadi ruang dan perubahan itu hanya mencakup ruang benda materi. Bagi manusia, ada objek pengetahuan lain selain ruang benda materi. Apa? Yaitu ruang wujud imateri. Jadi manusia juga punya objek pengetahuan yang tidak materi, yaitu wujud imateri. Nah, kalau sudah wujud imateri, tidak cukup ruang dan waktu yang dipakai. Harus ada sesuatu yang lain yang bisa dipakai untuk memahami. Nah, selain itu, ya selain wujud imateri, ada juga ruang Tuhan. Ruang Tuhan. Ini lebih tinggi lagi atau lebih kompleks lagi daripada hanya ruang imateri. Nah, karena dua ini, ada wujud imateri, ada Tuhan yang harus dipahami menjadi objek pengetahuan manusia, maka tidak cukup manusia hanya terikat pada ruang dan waktu. Kalaupun manusia terikat pada ruang dan waktu haruslah ruang dan waktu yang kompleks. Tidak sesederhana hewan misalnya memahami benda dan perubahan-perubahan. Nah, bahkan kita belum sampai kepada wujud imateri dan Tuhan ya. Kita mulai saja daripada benda materi, ruang benda materi. Bahkan ruang benda materi pun tidak satu macam. Ruang benda materi itu tidak satu macam. Ya, memang ada benda materi kasar. Misalnya batu, atau di belakang saya ini ada awan. Ada kapal itu. Sampan, ada pohon nyiur, dan nyiur melambai, dan seterusnya. Itu adalah materi kasar. Segala hal yang bisa dilihat secara kasat mata. Tetapi ada yang lebih halus dari itu. Ada yang lebih halus. Apa yang lebih halus? Misalnya udara atau suara. Jelas jenis benda kasar tadi dengan udara, dengan suara itu sudah mulai beda. Sifatnya pun beda.
Ya berbeda dengan benda-benda yang materi kasar. Terutama suara, ya, terutama suara. Suara punya karakter yang beda. Suara bisa merambat kepada benda-benda tertentu, sedangkan benda-benda kasar itu tidak semudah itu merambat pada benda-benda lain. Jadi itu saja sudah beda. Itu tapi masih dalam kerangka ruang benda materi. Bahkan ada lagi, ya, ruang benda materi yang lebih halus lagi, yaitu cahaya. Ya, ruang benda materi yang berbentuk cahaya ini, ya ini tidak sesederhana nyiur yang ada di belakang saya, pohon kelapa yang ada di belakang saya. Ya, kalau misalnya ya pohon kelapa ini kalau digeser, misalnya ada pohon kelapa di sampingnya, maka dia harus menggeser pohon kelapa yang ada di sampingnya hanya untuk mengambil tempat pohon kelapa yang ada sebelumnya. Sedangkan cahaya tidak seperti itu sifat. Cahaya bisa berpendar ke sana kemari tanpa harus menggeser apa-apa. Jadi udara pun demikian, tetapi dalam ukuran tertentu cahaya lebih halus ya daripada udara. Nah, begitu. Jadi bahkan wujud materi pun ya punya klasifikasi yang berbeda. Lalu bagaimana dengan wujud imateri? Ya, wujud imateri seperti apa? Ya seperti malaikat misalnya. Begitu halusnya yang namanya malaikat, itu tidak terpengaruh oleh materi kasar. Sehingga karena tidak terpengaruh oleh materi kasar, tidak mudah menyebut malaikat itu bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Tidak mudah. Tidak seperti saya, misalnya saya bisa bergerak ke satu tempat ke tempat lain, karena kan saya materi kasar. Tapi kalau yang lebih halus, itu tidak bisa disebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Ya jangankan malaikat ya, cahaya saja itu agak susah menyebutnya bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Karena itulah cahaya, kalau sebagai hitungan kecepatan cahaya misalnya, saya tidak ahli fisika, tetapi itu ukurannya tidak sesederhana sebuah benda bergerak ke satu titik ke titik yang lain. Dia sesuatu yang lebih kompleks. Nah, apalagi yang kita sebut dengan ruang Tuhan. Ruang ini bebas dari semua dimensi. Bahkan ruang Tuhan tidak berada dalam ruang dan waktu. Apa konsekuensinya? Ruang Tuhan ini tidak tunduk pada aturan-aturan benda dan perubahan. Kenapa dia berada di luar ruang dan waktu? Nah, ini menjadi objek pengetahuan bagi manusia. Nah, kalau ini menjadi objek pengetahuan bagi manusia, maka tidak cukup ruang dan waktu menjadi alat ya, bagi manusia untuk memahami objek-objek ini. Karena ada objek yang berada di luar itu, di luar dan waktu. Contohnya Tuhan, saat itu berada di luar ruang dan waktu. Bagaimana objek pengetahuan seperti ini kemudian bisa dipahami kalau hanya mengandalkan ruang dan waktu, atau kalau tadi disebut hanya mengandalkan indera dan akal, atau empirisme dan rasionalisme. Para partisipan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mampu memahami seluruh objek pengetahuan yang disebutkan di atas tadi, kita sudah menyebutkan, manusia memahami ruang tidak sebagaimana hewan memahami ruang. Berbeda caranya. Akibat tidak adanya konsep bagi hewan, karena hewan kan tadi saya sebut tidak punya konsep. Konsep hewan itu bisa mengalami, tapi belum tentu bisa mengingat, apalagi mengkonseptualisasi. Jadi akibat tidak adanya konsep bagi hewan, maka setiap peristiwa bagi hewan adalah waktu. Adalah waktu, dan hanya menjadi ruang ketika hewan itu mengalaminya. Jadi ruang dan waktu bagi hewan itu tidak bisa terpisah. Jadi ketika hewan itu mengetahui sesuatu karena mengalaminya saja. Jadi saya katakan lagi nih, hewan pernah mengalami satu hal, karena tidak ada konseptualisasi pada dirinya, maka dia harus mengalami hal yang sama untuk memahaminya lagi. Di sini beda dengan manusia. Ya manusia kalau sudah pernah mengalami satu hal, sudah masuk ke ruang ingatannya, kemudian masuk ke ruang konseptualisasinya, maka ya, dia bisa mengalami. Makanya ada istilah, tidak ada manusia yang jatuh ke lubang yang sama dua kali. Kenapa? Karena manusia sudah
mengkonseptualisasi, mengambil pelajaran kayak gitu, mengkonseptualisasinya, sehingga kalau ketemu fenomena yang mirip, dia akan seperti sudah terbayang gitu, sudah terbayang. Nah, itu tidak terjadi pada hewan. Apa contohnya? Misalnya seorang arsitek yang sudah memiliki gambaran yang matang tentang bangunan pencakar langit misalnya yang hendak dia buat, maka sudah ada bentuk di kepalanya. Bahkan dia sudah gambar. Sudah ada bentuknya, sudah ada kira-kira biayanya kalau dibangun seberapa banyak yang perlu dikeluarkan. Bahkan sudah ada bahan-bahannya kira-kira apa yang diperlukan untuk membangun contohnya bangunan tinggi pencakar langit tertentu misalnya. Nah, maka bagi sang arsitek, bangunan pencakar langit itu sudah menjadi ruang baginya walaupun belum terjadi. Nah, beda tadi dengan hewan kan, dia harus mengalami dulu baru menjadi ruang. Tetapi bagi manusia, sesuatu itu sebelum dia alami dia sudah bisa menjadi ruang. Bahkan sebelum bangunan tersebut dialami atau dibangun, atau bahkan sebelum bangunan itu jadi. Bagi seorang arsitek, sebuah bangunan itu sudah menjadi ruang. Nah, itu tadi di atas adalah ruang bagi manusia yang lebih kompleks daripada ruang bagi hewan. Jadi ruang saja, definisi ruang saja bagi hewan dan manusia sudah beda. Bagi manusia ruang itu bahkan sebelum dialami sudah menjadi ruang bagi manusia. Nah, demikian pula dengan waktu. Tadi kan ruang. Coba kita lihat waktu. Demikian pula dengan waktu bagi manusia. Waktu bagi benda materi kasar tidak akan bisa saling menembus. Ya, hanya bisa saling berurut saja. Jadi contoh tadi, ketika ada benda keras dibenturkan dengan benda lain, dia akan tidak memasukinya, tapi dia akan menggeser. Ya, dia hanya saling berurut datangnya atau saling menggeser. Ya, misalnya besok, contohnya waktu ya, misalnya waktu besok tidak akan datang sebelum hari ini habis. Nah, itu kan urutannya seperti itu. Nah, keduanya waktu besok dengan hari ini, waktu besok dan hari ini, keduanya tidak akan bisa saling menembus, saling menggeser. Nah, adapun waktu bagi benda imateri, ya seperti bagi malaikat, apalagi bagi Tuhan, tentu saja lebih fleksibel ya bagi mereka, sehingga bisa saja 1 tahun bagi waktu materi kasar itu hanya sehari bagi benda imaterial. Jadi makanya dalam Al-Quran sering misalnya disebut bahwa bagimu berapa tahun gitu, bagi kami cuma sehari. Ya, itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Dia lebih fleksibel. Nah, lain lagi tentang Terus begini, apakah manusia mengalami hal itu? Ya, manusia mengalami hal itu. Bagi manusia itu ruang fleksibel. Beda dengan hari. Hari harus 24 jam misalnya. Baru bisa berganti dengan hari lain. Tetapi bagi manusia waktu tidak sekaku itu. Kadang waktu yang cepat terasa lama bagi manusia. Waktu yang lama kadang terasa cepat. Misalnya orang lagi rindu, misalnya Ustadz Abdul Karim ini lagi rindu kan. Kalau lagi rindu itu rasanya lama banget. Tapi kalau lagi tidak terjadi apa-apa, sebentar sekali. Jadi bagi manusia saja yang namanya waktu itu ya seperti itu. Tidak seperti waktu dalam ruang. Lain lagi dengan ruang Tuhan yang sepenuhnya terbebas dari ruang dan waktu. Jadi apalagi Tuhan. Karena itu ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat misalnya, atau Maha mendengar, atau Maha mengampuni, atau Maha merahmati sebagai contoh saja. Maka itu tidak terikat oleh ruang. Yang kalau boleh boleh disebutkan bahwa ketika itu terjadi, bukan ketika itu terjadi ya, Allah mendengar, Allah mengampuni, Allah merahmati, itu hanya kini saja. Tidak ada bagi Tuhan itu masa lalu, masa depan. Cuma masa kini dan abadi, terus menerus. Jadi istilahnya begini, tidak ada spasial waktu bagi Tuhan. Nah,
cara memahami dan melampaui ruang dan waktu seperti saya jelaskan tadi. Sesungguhnya itu dimiliki oleh manusia. Cara memahami ruang dan waktu yang melampaui pemahaman cara memahami binatang misalnya atau hewan yang oleh manusia mampu dilakukan itu sebagai gambaran penjelasan, dan itulah tempat bagi intuisi. Memang kita sebagai manusia kan memahami ada disebut masa kini, ada yang disebut masa lalu, ada yang disebut masa datang ya atau masa depan. Tetapi manusia tidak hanya seperti itu. Manusia juga memahami bahwa apa yang disebut realitas, apa yang disebut kenyataan kini, kenyataan lalu, atau kenyataan di masa datang, itu sesungguhnya adalah satu kesatuan tak terpisahkan secara temporal spasio-temporal atau secara temporal spasial. Maaf Pak Abdul Karim. Mungkin karena hujan jadi begini. Misalnya ya, contohnya sederhana. Seperti sebuah lukisan dengan berbagai warna dan gradasinya. Itu sungguhnya kan adalah satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan misalnya gradasinya lebih rendah, lebih tinggi, dan seterusnya. Itu adalah satu kesatuan yang menggambarkan keseluruhan. Nah, manusia memang mengalami ruang dan waktu sebagai sesuatu yang subjektif. Tetapi ruang dan waktu hanya salah satu alat. Dan bahkan ruang dan waktu bagi manusia tidaklah statis, tidak statis sebagaimana bagi hewan. Sehingga ruang dan waktu bagi hewan adalah batasan pengetahuan. Jadi bagi hewan itu ruang dan waktu adalah batasan. Bagi manusia, ruang dan waktu itu dinamis dan tidak terbatas spasio-temporal. Nah, manusia mampu merambah pengetahuan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, itulah intuisi itu. Intuisi adalah pengetahuan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, baik caranya atau baik kemampuan sebagai alat maupun objek yang hendak dipahami. Karena antara cara dengan objek itu harus kompatibel. Kalau objeknya di luar ruang dan waktu, maka alatnya pun harus berada di. Silakan, saya minum dulu. Panitianya nggak nyiapin minuman. Secara virtual set. Silakan. Baik, Ibu Bapak, untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, tanggapan, bisa menuliskan di chat room, baik di Zoom maupun live streaming, atau bisa membuka mikrofonnya. Kami sudah membuka akses untuk bertanya langsung kepada Ustadz kita. Selamat bergabung Ibu Bapak. Insya Allah untuk kajian filsafat hidup rutin setiap 2 kali seminggu berselingan dengan sejarah yang dibawakan oleh Ustaz Dr. Mula Warman. Sepertinya belum ada pertanyaan Ustaz atau tanda-tanda yang ingin bertanya. Ya, tidak masalah. Ini gimana? Suara saya lebih jelas. Saya pakai. Lebih jelas. Belum nangkap kesimpulannya. Assalamualaikum. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, enggak dibuka videonya, enggak. Kalau saya buka video nanti terganggu yang agak sedikit masalah. Enggak apa-apa. Baik, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahan yang sangat mendalam
tapi mencoba menyimak dan memahami.